Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wala quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa salihin semua sesuatu. Sina susena wa ta'at syekhina dukhana wa tafsir. Semua semuanya Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan buka kitabnya. Sekarang masuk bab atau fasal yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dukhulur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nuzuluhu hubbul ansari lil muhajirin ukhuwatul Islam. Yang ke-47 menjelaskan tentang dukhulur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Pertama kali masuknya Nabi ke Madinah. Masuknya Nabi ke Madinah. Nuzuluhu, singgahnya Nabi. Singgahnya Nabi. Hubbul ansari lil muhajirin. Cintanya kaum Ansor kepada kaum muhajirin. Cintanya atau sukanya atau sayangnya kaum Ansor kepada kaum muhajirin. Ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam. Lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kana la yamurru bi baitin min buyutil ansari illa sa'aluhu ayyanzila indahum. Lamma dakhala, ketika masuk an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk al-Madinata, ke Madinah, ke kota Madinah, atau di masa itu namanya kota Yathrib. Karena ada siapa Nabi? Karena ada la yamurru, tidak berjalan. Tidak berjalan bibaitin, di satu rumah. Bibaitin, di satu rumah, min buyutil ansori, dari rumah-rumahnya kaum Ansor, dari rumah-rumahnya kaum Ansor, illa kecuali sa'aluha, illa kecuali sa'aluha, meminta siapa kaum Ansor hu, kepada Nabi. Kaum Ansor meminta Nabi. Meminta apa? Meminta ayyanzilaha, kepada singgah indahum, bersama mereka atau di rumah mereka. Singgah di rumah mereka. Fanazala inda Abi Ayyubil Ansori, maka singgah siapa Nabi inda Abi Ayyubil Ansori. Ayyubi ini harusnya ya. Ayyubal. Inda Abi Ayyubal Ansori, di rumah Abi Ayyub Al-Ansori. Fid dauril asfali, di bagian bawah. Di bagian bawah. Liyakunu, agar
liyakuna arfaqo, liyakuna agar ada arfaqo lebih mudah, agar ada siapa kaum Ansor, arfaqo lebih mudah bisa irihi menziarahi Nabi. Waqad kana dan ada al-ansoru siapa kaum Ansor yuhibbuna suka atau senang atau cinta man kepada orang hajaro yang berhijrah ilaihim kepada mereka. Man kepada orang hajaro yang berhijrah ilaihim kepada mereka. Wa yu'thirunahum dan melebihkan siapa mereka? Melebihkan siapa mereka ala anfusihim dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Hatta innahum hingga mereka, hingga sesungguhnya mereka tanaza'u berselisih. Hatta innahum sehingga sesungguhnya mereka tanaza'u berselisih. Fi nuzulihim untuk singgahnya Nabi. Untuk singgahnya Nabi atau singgahnya kaum muhajirin. Fahakkamu maka mereka putuskan. Fahakkamu maka mereka putuskan al-qur'ata kepada undian. Undian bainahum di antara mereka. Al-qur'ata kepada undian bainahum antara mereka. Famanazala maka ketika singgah muhajirun siapa kaum muhajirin maka ketika singgah muhajirun siapa kaum muhajirin ala ansoriin atas kaum ansor atau tidak ini faman nazala maka tidak singgah muhajirun siapa kaum muhajirin ala ansoriin atas kaum ansor illa kecuali bil qur'ati dengan undian. Thumma innar rasula lalu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akho itu mempersaudarakan, membuat bersaudara bainahum di antara mereka yakni kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ukhuwatan islamiyatan dengan persaudaraan Islam. Dengan persaudaraan Islam. Al-lafaz melembutkan. Nabi melembutkan kulubahum atau al-lafaz melembutkan persaudaraan itu kulubahum kepada hati mereka. Waja'alatha dan menjadikan ukhuwah Islamiyah itu menjadikan kasyai'il wahidi seperti satu kesatuan. Seperti satu kesatuan. Keren. Oke. Kemarin selesai Nabi pergi dari daerah Kuba, akhirnya Nabi masuk ke kota Yathrib atau sekarang dikenal dengan kota Madinah.
Pertama kali Nabi masuk ke kota Madinah, gitu loh. Itu kan banyak kaum Ansor yang keluar melihat kaum Muhajirin yang bersama Nabi juga Abu Bakar. Mereka keluar, mereka minta kepada Nabi untuk singgah di rumah mereka. Jadi kayak tiap ketemu rumah, mereka minta Nabi untuk mampir dulu gitu. Ini kalau kalian baca di footnote-nya, wa kanu ya'khuduna bi zamanin naqah. Kaum Ansor itu megang tali untanya Nabi, bukan tali unta. Zamanin naqah itu kayak kalau unta di lehernya itu kan biasanya ada talinya. Itu namanya zaman. Zamamin naqah. Itu dipegang sama kaum Ansor, fayaqulu da'uha fa innaha ma'murah gitu. Ayo mampir dulu gitu. Terus walam tazal sa'irotan hatta burikat amama dari Abi Ayyubil Ansori. Tapi Nabi terus jalan bersama untanya sampai berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, ketika masuk di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori, jadi FYI, rumahnya Abu Ayyub itu bertingkat gitu. Ada entah ya, mungkin gambarannya entah bentuknya itu bawah tanah atau 2 tingkat, tapi kayaknya bawah tanah terus ada yang di atas gitu. Nah, seketika itu Nabi masuk ke bagian bawah rumahnya. Kenapa kok Nabi pengennya di bawah gitu? Biar orang-orang Ansor lebih mudah ketika hendak bertemu dengan Nabi. Tapi katanya Abu Ayyub, ya bilang mending di atas aja gitu. Ini kan ada footnote-nya juga. Walakin lam yardu Abu Ayyubul Ansari bidzalika karamatin li Rasulillah. Abu Ayyub tidak rela, tidak ridho atau tidak rela karena mulianya Nabi. Masa Nabi di bawah? Wa kana yasta'tifu hatta taqala ila tabqatil ulya. Akhirnya setelah dipaksa-paksa sama Abu Ayyub, akhirnya Nabi pindah ke atas. Jadi kaum Ansor ketika pertama kali melihat kaum Muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah, itu sangat antusias bahasanya. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka antusias bertemu dengan orang-orang Muhajirin. Sampai saking antusiasnya gitu, saking pengennya gitu, saking senengnya, saking bahagianya gitu. Semua makanan dikeluarkan sampai gak mikirin dirinya sendiri bahasanya di kitab ini. Bahkan sampai berselisih gitu. Ini entar tinggalnya di mana? Ini mungkin salah satu etika yang bisa kita pelajari ketika hendak menyambut seorang tamu. Makanya sampai ada sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Itu kan ada 3 hadis kan ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya ngomong baik atau diem. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hendaknya memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Harus memuliakan tamunya gitu. Ini keren ya. Jadi saking pengennya kaum Ansor untuk kaum Muhajirin ini singgah di rumahnya, bahkan nginep di rumahnya gitu. Sampai mengadakan undian, sampai di lotre gitu. Ayo siapa? Gitu. Oh, kamu di rumah ini, kamu di rumah ini gitu. Seantusias itu, sesenang itu nyambut tamu. Bahkan dalam etika kita kan namanya seorang tamu itu adalah raja, ya kan.
Biasa kalau kita mampir ke rumahnya orang itu kan, orang itu bilang kayak anggap aja rumah sendiri. Tapi bukan lantas membuat kita seenaknya. Enggak. Gitu. Jadi perspektif tamu adalah raja, itu adalah perspektifnya atau pandangannya dari tuan rumah. Gitu loh. Jadi tuan rumah yang harus memuliakan tamu gitu, bukan pas lantas tamu eh, jadi raja. Gitu ya. Oke. Terus ini terakhir sudah ya. Hijratu alil baiti man'ul mustad'ifin aslul kunuti hummal Madinah. Hijratu alil baiti. Hijrahnya keluarga Nabi. Hijrahnya keluarga Nabi. Man'ul mustad'ifina. Melarang orang-orang lemah. Atau mencegah orang-orang lemah. Aslul kunuti. Asalnya kunut. Hummal Madinati. Demam di kota Madinah. Demam, penyakit itu, penyakit demam di kota Madinah. Lamma istaqarra Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Lamma istaqarra, ketika menetap atau tinggal, ketika tinggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa nabi kita Muhammad, bil Madinati, di Madinah. Arsala mengutus, Nabi mengutus fi tolabima, untuk mencari orang, mengutus untuk mencari orang, takhallafa yang tertinggal, takhallafa yang tertinggal, min ahlihi, dari keluarga Nabi. Fakharaja, maka keluar, ma'ahum, bersama mereka, Abdullah ibnu Abi Bakrin. Siapa Abdullah bin Abu Bakar? Siapa Abdullah bin Abu Bakar? Ya Abu Bakar. Waqad mana'a, dan melarang atau mencegah musyriku Makkah. Waqad mana'a, dan mencegah musyriku Makkah, orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah. Ba'dul mustad'afina, kepada sebagian orang-orang lemah. Kepada sebagian orang-orang lemah. Minas safari, dari perjalanan. Wa'adzabuhum, dan menyiksa hum, kepada mereka, dan menyiksa mereka, azaban aliman, dengan siksa yang pedih, dan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Fakana, maka ada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yad'u, berdoa. Berdoa lahum, kepada mereka,
fi witril isya'i, di salat witirnya isya. Ya, salat witir. Wa salati subuhi, dan salat subuh. Ba'da ruku'i, setelah ruku'. Wa qablahu, dan sebelum ruku'. Setelah ruku' dan sebelum ruku'. Wa hadza, adapun ini aslul kunuti, ialah asal dari kunut. Asalnya kunut. Wa asaba, dan menimpa. Wa asaba, dan menimpa. Kathiran, kebanyakan. Atau bahasa Inggrisnya mostly. Ini bahasa keren ya, mostly. Mayoritas atau kebanyakan. Minal muhajirina, dari orang-orang muhajirin. Menimpa humma, kepada demam atau panas. Demam ya, panas. Meriang. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdoa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa Rabbahu, kepada Tuhannya. Rabbahu, kepada Tuhannya. Binaqliha, dengan sembuhnya demam, dengan sembuhnya demam. Fastajaballahu du'ahu, fastajaba, maka mengabulkan Allahu, siapa Allah, du'ahu, kepada doanya Nabi. Fastajaba, maka mengabulkan Allahu, siapa Allah, du'ahu, kepada doanya Nabi. Sebenarnya kitab ini ada 3 juz ya. Ini masih juz pertama, al-juz'ul awal. Nah, itu setelahnya ada khulasatud dauris tsani. Itu review dari juz yang kedua. Oke. Ini pembahasan yang menarik di akhir ya. Jadi setelah Nabi nyampe ke Madinah, setelah Nabi menetap, setelah Nabi tinggal gitu, Nabi bilang ke sahabatnya untuk mengutus orang-orang di Mekah untuk jemput. Nah, Abu Bakar sebagai pemimpinnya, beliau menjemput orang-orang yang ada di Mekah, para sahabat Nabi yang tertinggal di Mekah. Nah, ketika orang-orang Mekah ini yang hendak hijrah ke Madinah, setelah Nabi, mereka itu dicegah oleh orang-orang musyrik di Mekah untuk pergi ke Madinah. Dicegah, dihalangi gitu. Bahkan disiksa. Disiksa dan benar-benar disiksa. Nabi mendengar hal itu, maka Nabi berdoa untuk mereka yang disiksa. Kapan berdoanya? Yaitu Nabi berdoa ketika sholat witir dan sholat subuh. Ada yang bilang sebelum ruku, atau ada yang bilang setelah ruku. Dan ini yang menjadi cikal bakal disunahkannya kunut. Nah, ketika orang-orang sudah nyampe Madinah, orang-orang muhajirin ini sudah ada di Madinah semua, seketika itu banyak yang kena demam atau panas. Di sini dijelaskan katanya, li'anna huwa al-Madinati lam yakun muwafiqan lahum fi awalil amri. Jadi suhu yang ada di Madinah itu beda dengan yang ada di Mekah. Sehingga namanya perpindahan suhu, perbedaan tempat, kadang kita sakit. Ya. Oke. Tahu kunut ya? Allahumma dina fiman hadais, wa'afina fiman afait. Itu namanya kunut. Gitu loh. Jadi awal mula kunut itu dikerjakan oleh Nabi adalah ketika ketika orang-orang
para sahabat yang tertinggal di Mekah hendak pergi ke Madinah, Nabi sudah ada di Madinah, itu mereka dicegah sama orang-orang musyrik di Mekah dan disiksa. Akhirnya Nabi berdoa dalam sholatnya. Doanya kapan? Yaitu doa ketika sholat witir dan ketika sholat subuh. Kapan sholat subuhnya? Yaitu ketika sebelum ruku atau setelah ruku. Nah ini beda pendapat. Jadi gini, kalau dalam fikih, ya kunut itu kan ada 3 macam. Ada kunut nazilah, ada kunut sholat subuh, dan terakhir ada kunut witir. Yang pertama adalah kunut nazilah. Kunut nazilah itu biasanya dibaca ketika ada bencana alam. Kenapa kok dibaca ketika ada bencana alam? Jadi ceritanya gini. Jadi ada satu distrik di Mekah atau daerah di Mekah, namanya daerahnya itu Bilmaun atau Birrumaun. Ada satu orang diutus untuk bertemu Nabi. Nah, orang itu bilang ke Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, orang-orang Bilmaun itu banyak yang masuk Islam, maka hendaklah kamu untuk mengutus beberapa orang untuk mengajar di sana." Akhirnya Nabi mengutus 70 orang sahabat untuk mengajar, untuk pergi ke daerah Bilmaun itu. Nah, sesampainya di daerah Bilmaun, ternyata 70 orang sahabat itu dianiaya, dihukum, dibunuh dan segala macam, disiksa. Sehingga Nabi marah, sangat marah. Dan Nabi berdoa sama Allah, "Ya Allah, orang-orang yang di sana itu, di distrik itu, kasihlah petaka buat mereka gitu. Kasihlah azab untuk mereka." Gitu. Nah ini kan muncul rasa marah Nabi, muncul rasa kemanusiaan Nabi. Artinya menunjukkan kalau Nabi itu juga manusia yang bisa marah. Tapi Allah tidak mengabulkan beliau. Allah tidak menunjukkan kalau hal itu tidak dikabulkan olehnya. Apa lupa saya. Nah ini yang menjadi doa Nabi ketika untuk 70 orang itu dilakukan di setiap sholat beliau. Yang beliau lakukan setelah, katanya di salah satu hadis, setelah Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah. Artinya setelah i'tidal. Nah ini yang menjadi cikal bakal terjadinya kunut nazilah. Ulama berbeda pendapat tentang apakah kunut nazilah itu disunahkan atau enggak. Kalau ulama madzhabul arba'ah, 4 imam besar, 4 madzhab itu sunnah hukumnya. Tapi beda di sholat-sholatnya. Kalau ulama Syafi'i dan kalau Imam Syafi'i mensunnahkan di seluruh sholat. Kalau Imam Hambali juga di seluruh sholat kecuali sholat Jumat. Kalau Imam Hanafi itu cukup di sholat-sholat yang nyaring aja. Artinya subuh, maghrib sama isya. Itu kunut nazilah. Kalau kunut sholat subuh, ya ini. Nabi berdoa untuk orang-orang yang dicegah, kaum muhajirin yang dicegah. Nah, kunut sholat subuh itu kan hukumnya sunnah abad. Sunnah abad, yang mana ketika tidak dilakukan, kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan hukumnya sujud sahwi itu hukumnya sunnah ya. Sujud sahwi itu sunnah ya. Sunnah. Namanya sunnah abad. Gitu kan. Ada berapa sunnah abad? Sunnah abad itu ada kunut, terus gimana kalian? Jadi ini kembali ke kunut subuh itu. Kalau ulama Hanafiyah dan ulama
Hambali itu tidak mengsunnahkan sholat subuh. Kalau ulama Syafi'iyah dan Malikiyah itu sunnah hukumnya kunut di sholat subuh. Cuman beda waktu. Kalau ulama Syafi'iyah itu setelah ruku, kalau ulama Malikiyah itu sebelum ruku. Jadi gini, yang perlu kalian tahu ya, ini ya, ini kamera di sini ya. Kunut itu bukan permasalahan Muhammadiyah dan NU. Gak ada hubungannya. Tapi kunut itu permasalahan fikih, yaitu permasalahan para mazhabul arba'ah yang mereka berselisih gitu. Ketika Muhammadiyah itu tidak melakukan kunut, berarti mereka mengikuti ulama Hanafiyah dan ulama Hambali. Ketika NU itu melakukan kunut, maka dia mengikuti ulama Syafi'iyah. Jadi itu perkara fikih, tidak ada hubungannya gitu. Dan saya yang katakanlah notabene-nya NU Nahdlatul Ulama, kita mengikuti madzhabul arba'ah. Dan madzhab 4 itu ya Muhammadiyah pun sama, juga mengikuti 4 madzhab itu. Jadi kalau kamu mau ikut Hanafi tidak apa-apa, pakai kunut, tidak pakai kunut, atau mau ikut Syafi'i tidak apa-apa juga gitu. Artinya mau NU, mau Muhammadiyah, mau kunut atau enggak itu sama aja. Sama-sama boleh. Paham? Ya. Jadi tidak ada satupun ulama NU yang berpendapat atau yang mengharuskan kunut di sholat subuh, tidak ada. Dan tidak ada satupun ulama Muhammadiyah yang tidak mengharuskan kunut di sholat subuh. Tidak ada, karena itu perkara fikih. Bukan perkara NU Muhammadiyah, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Begitupun dengan Ru'yatul Hilal. Muhammadiyah ikut hisab. Kalau dalam penentuan tanggal 1 Ramadan, perbedaan dari Muhammadiyah dan NU. Kalau NU itu mengikuti Ru'yatul Hilal, yaitu melihat bulan, sedangkan Muhammadiyah ikut hisab, yaitu ikut tanggal. Dan ini sama-sama benar gitu loh. Dan ini juga perkara fikih. Ada ulama yang berpendapat boleh ikut hisab, ada yang ulama yang berpendapat boleh Ru'yatul Hilal. Jadi tidak usah repot-repot, tidak usah diperselisihkan, tidak usah dipertentangkan gitu. Itu ya, itu kunut. Bahkan bahkan di salah satu ini ya, siapa yang mendirikan Nahdlatul Ulama? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke. Bahkan ini ya, kan Syafi'iyah itu kan dalam ulama Syafi'iyah itu sunnah kunut setelah subuh. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau punya kitab, nama kitabnya itu At-Tibyan Finnahyi an Muqati'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan. Beliau bercerita di sana, ketika Imam Syafi'i itu ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, FYI imam generasinya itu madzhabul arba'ah, yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga baru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Maliki. Imam Maliki berguru kepada Imam Hanafi atau kepada Imam Abu Hanifah gitu. Imam Syafi'i juga berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi dalam kitabnya beliau Kiai Hasyim Asy'ari, beliau menjelaskan Imam Syafi'i pernah berziarah kepada makamnya makamnya atau makbarahnya Imam Abu Hanifah selama 7 hari, dan beliau menghatamkan Al-Quran, dan hatamannya itu dihadiahkan untuk Imam Abu Hanifah.
Namun ketika Imam Syafi'i jadi imam di masjidnya sana, Masjid Agung di sana, beliau tidak kunut. Tidak kunut beliau. Meskipun pendapatnya beliau kalau kunut itu sunnah. Dan juga tidak sujud sawi juga. Kenapa kok beliau kayak gitu? Itu sebagai rasa respect beliau, rasa hormat beliau kepada Imam Abu Hanifah. Karena beliau juga secara tidak langsung sebagai murid beliau. Muridnya Imam Abu Hanifah. Ini keren ya. Ini kan ada, kan katanya kan al-adabu fauqal ilmi. Etika itu di atasnya ilmu dan itu benar. Etika atau adab itu di atasnya ilmu. Benar itu. Jadi, tapi bukan lantas yang penting kamu beretika tapi tidak belajar, enggak gitu. Etika di atas ilmu itu untuk orang-orang yang berilmu. Artinya ketika kamu belum berilmu gitu, kamu tidak bisa mengatakan adab fauqal ilmi atau etika di atas ilmu, tidak bisa gitu. Dan itu al-adabu fauqal ilmi atau etika di atas ilmu itu digunakan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Bukan pas ketika ada orang tidak punya etika, dia punya ilmu terus dia tidak punya etika terus kamu bisa ngomong gitu. Terus bisa ngomong etika di atas ilmu, enggak. Etika itu di atas ilmu untuk orang-orang yang berilmu. Kalau orang itu belum berilmu, ya belajar dulu gitu. Jangan ngomongin etika, belajar dulu yang penting. Nah itu. Terus kunut yang terakhir, yang ketiga, tahu kunut apa namanya? Kunut yang pertama kunut nazilah, yang kedua kunut subuh, yang ketiga kunut witir. Imam Syafi'i mensunnahkan kunut witir itu dilakukan ketika separuh akhir bulan Ramadan. Tanggal 16 sampai 30, separuh akhir ya. Bukan separuh awal, separuh akhir dari 16 sampai 30. Yaitu ketika itu. Biasanya Bilalnya itu kalau di rumah saya, Bilalnya itu ketika witir itu kan as-salata sunnatal minal fitri salatan jama'atan athabakumullah. Nah itu kan, itu yang pertama. Terus yang kedua itu biasanya autiru wa majidu min syahri syami ajarakumullah. Itu kalau hari biasa. Tapi kalau pas tanggal 16 itu ditambah autiru wa majidu wa qunutu min syahri syami ajarakumullah gitu. Saya tidak tahu kenapa gitu. Ini entah ya. Di Surabaya atau di sini ya, itu beda dengan di rumah saya. Pembacaan Bilal Tarawih, ini ya. Itu kan kalau di sini kan dari sholat sunat tarawih langsung ke apa? Langsung ke fadlam kan? Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Setelah itu Abu Bakar. Kalau di rumah saya atau di daerah timur ya, daerah timur itu pembacaannya setelah itu ada al-badru nabiyukum Muhammadun sallu alaihi. Jadi Nabi dulu, setelah Nabi fadlam baru Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu bacanya panjang ya. Khalifatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq taradau'an gitu biasanya. Panjang. Dan itu ada jawabannya. Kalau jawabannya Kalau fadlam itu kan bacanya fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Itu jawabannya kalau di rumah saya. Ya Tawwab ya Ghaffar ya Wasi'al maghfirah ya Arhamar Rahimin itu. Jadi lumayan panjang. Entah kenapa di sini Nabi itu tidak disebut gitu. Al-Badru itu tidak ada. Diganti di akhirut tarawih rakaat ini gitu. Itu di rumah saya tidak ada. Terakhir itu Ali.
Khalifatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Nah, itu terakhir. Berarti rakaat terakhir. Enggak tahu ya. Ada juga yang pakai akhirut tarawih tapi pakai al-badru juga. Dan ini ya, ini penting ya. Karena setelah as-salatu tarawih salatan jami'atan athabakumullah. Salatul, kalau di rumah saya jawabannya as-salatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau kalian jawab shallu alaihi itu salah. Itu salah. Kan Allahumma ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ya Allah shalli bersalawat ala Muhammadin atas Nabi Muhammad gitu. Kalau sallu alaih jawabannya itu sallu bersalawat alaihi atas Nabi Muhammad gitu. Kamu disuruh salawat tapi kamu nyuruh balik gitu. Jadi jawaban yang benar itu bisa Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih gitu atau sallallahu alaihi enggak apa gitu. Kalau sallu alaihi salah gitu. Cuman yang biasanya yang kalau di rumah saya yang terjadi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi itu dirubah ya, salah itu. Bukan sallu alaihi itu salah. Yang benar Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih gitu. Gitu. Oke ya. Insyaallah nunggu kabar dari Ustadz Gufron gimana besok untuk kelanjutan kitab ini. Yang pasti oke. Oke ya. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.